Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-ibu semuanya. Menindaklanjuti perintah dari Bapak Kakanwil sebelumnya bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam melaksanakan Zoom, khususnya tentang kemampuan untuk membagikan screen atau share screen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara kita men-share screen agar tidak terjadi kendala sehingga apa-apa yang ingin kita tampilkan dapat berjalan lancar. Sedikit flashback saja. Jadi fitur share screen ini adalah fitur yang tersedia di Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan kepada audiens dan audiens pun bisa melihat apa poin-poin yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, pada prinsipnya apa yang Bapak Ibu bagikan itu eh, bisa kita pilih secara spesifik. Artiannya, audiens hanya akan melihat apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan atau apa yang ingin mereka lihat, atau bisa juga kalau mungkin tidak mau ribet gitu ya, dan juga mungkin tidak ada data atau tampilan yang terlalu rahasia atau sifatnya terlalu pribadi, atau mungkin bisa membuat Bapak Ibu malu, ya ada pilihan kedua sebenarnya yang lebih gampang, yaitu dengan kita membagikan saja layar. Jadi apapun yang kita lihat di layar saat itu akan sama dengan apa yang dilihat oleh peserta Zoom. Nah, jadi di tutorial kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk share screen tersebut. Yang pertama, yang gampang dulu, saya akan mencontohkan bagaimana cara share screen untuk kita membagikan layar sehingga semua yang terlihat oleh kita juga sama sebagaimana yang akan terlihat oleh peserta. Nah, jadi Eh, cara yang pertama ini sangat mudah. Jika Bapak Ibu lihat pada tombol share screen di bawah ini, nah Bapak Ibu tinggal tekan share screen. Nah, ketika muncul pilihan, Bapak Ibu silakan langsung pilih aja screen. Nah, jadi sedikit eh, penjelasan juga. Jadi kalau Bapak Ibu memilih screen, maka apapun yang Bapak Ibu lihat di layar laptop Bapak Ibu akan terlihat pula oleh peserta Zoom. Semuanya. Jadi termasuk ketika Bapak Ibu misalnya memindah-mindahkan antar aplikasi atau ada file yang tidak seharusnya terbuka tapi terbuka, ya itu akan terlihat. Nah, sebaliknya, jika kita ingin menunjukkan sesuatu yang spesifik kepada peserta, pada prinsipnya kita bisa memilih aplikasi tertentu. Namun, biasanya ini membutuhkan trik atau cara khusus atau step yang Bapak Ibu harus ketahui terlebih dahulu agar yang Bapak Ibu bagikan itu tepat gitu. Seperti yang kemarin kita lihat bersama juga pada saat Bapak Ibu membagikan itu kan ada yang tidak bergerak kursornya, ada yang Bapak Ibu udah berbicara ke slide ketiga tapi tampilannya masih slide pertama dan seterusnya. Itu penyebabnya sebenarnya sederhana karena Bapak Ibu tidak membagikan apa yang seharusnya diinginkan gitu. Nah, oke, jadi saya mulai dulu tadi yang pertama ya. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya Bapak Ibu cukup share screen aja. Begitu Bapak Ibu share screen, maka ya yang akan terlihat adalah semuanya gitu. Ketika ini misalnya saya membuka Omspan gitu ya. Kemudian ketika saya membuka MB ya kelihatan buka MB gitu. Atau ketika saya buka file PowerPoint ya kelihatan saya membuka file PowerPoint dan seterusnya. Artinya, apapun yang saya lakukan di layar laptop ini, Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mengikuti. Keuntungannya, Bapak Ibu tidak perlu banyak setup, sehingga cara ini sangat mudah. Nah, kelemahannya adalah ya bagi eh, mungkin yang agak perfeksionis masalah tampilan gitu ya, yang ini sangat mengganggu. Dan lagi mungkin ada beberapa hal yang tidak kita peruntukkan untuk dilihat oleh peserta. Makanya jarang sekali biasanya kalau admin Zoom yang sudah mahir mungkin itu biasanya sangat jarang menggunakan share screen karena dia akan menampilkan apa yang disampaikan oleh pemateri aja gitu. Nah, ini jadi apapun yang saya lakukan di sini Bapak Ibu bisa lihat. Saya buka file explorer misalnya atau saya membuka folder ini misalnya, Bapak Ibu bisa melihat gitu. Itu secara sederhana. Jadi
Share screen itu gampangnya apapun yang saya lihat di laptop, ya itu pula yang Bapak Ibu lihat di Zoom Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kayak ini saya stop dulu. Saya pikir tuh udah cukup jelas ya, dan itu juga sangat mudah. Jadi sekali lagi, caranya Bapak Ibu klik share yang di bawah, dan pastikan yang dipilih adalah screen. Nah, jadi kalau udah share screen, semuanya akan kelihatan. Oke, nah bagaimana kalau kita ingin menampilkan misalnya PowerPoint-nya saja? Saya tidak mau file-file saya tidak terlihat oleh peserta audiens. Nah, sebenarnya gampang dengan syarat, jadi ada step yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Stepnya apa? Yaitu Bapak Ibu buka dulu file PowerPoint-nya, ya. Nah, ini biar nggak kelihatan kosong, misalnya saya buka yang ini aja. Nah, misalnya filenya ini nih, misalnya gitu. Nah, ketika Bapak Ibu membuka di Zoom, pastikan satu filenya sudah terbuka. Oke. Nah, yang kedua, pada saat Bapak Ibu memulai slideshow, boleh dengan menekan tombol slideshow atau dengan menekan tombol F5. Nah, kebanyakan Bapak Ibu ketika harus kembali ke Zoom, ya, ketika harus kembali ke Zoom, ini mohon maaf ada gangguan koneksi. Ketika harus kembali ke Zoom, slideshow-nya dihentikan. Jadi kebanyakan menekan tombol escape gitu. Nah, jadi balik ke sini lagi, kemudian balik ke Zoom-nya lagi, baru di share lagi. Tapi yang di share itu adalah PowerPoint-nya tadi, yang ininya gitu loh. Nah, padahal harusnya, ini yang seharusnya, ketika Bapak Ibu sudah memulai slideshow seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu menutup slideshow-nya seperti itu. Cukup langsung berpindah ke Zoom-nya dengan cara menekan tombol Alt dan Tab. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu pilih Zoom meeting-nya, baru Bapak Ibu share. Nah, ketika di sini lihat ada dua kan, ada yang paparan KFR, file PowerPoint-nya, ada yang PowerPoint slideshow. Nah, yang inilah yang Bapak Ibu share ke peserta. Kalau sudah begini, maka apapun yang muncul di slideshow ini, maka akan terlihat pula oleh peserta, termasuk ketika Bapak Ibu sudah berpindah slide. Nah, inilah sebenarnya kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta Zoom gitu. Jadi ketika mereka membagikan share slide itu, dia yang di-share itu bukan slideshow-nya, tapi file PowerPoint-nya seperti ini. Sehingga yang kelihatan adalah ya ini gitu. Ketika Bapak Ibu udah ngomong sampai slide 4 misalnya gitu kan, ya tapi yang kelihatan di peserta ya masih slide 1 karena di sini kan nggak berubah gitu. Makanya sekali lagi untuk membagikan share aplikasi yang tepat, syaratnya itu adalah pertama, dan syarat yang paling penting sebenarnya, Bapak Ibu buka filenya dulu dan mulai slideshow-nya, baik dengan menekan tombol F5 seperti ini, atau Bapak Ibu bisa ke pojok kanan bawah sini dan menekan slideshow. Nah, kemudian ketika udah mulai slideshow, berpindah ke Zoom-nya, slideshow-nya jangan dimatikan gitu. Jadi slideshow-nya tetap dalam kondisi menyala seperti ini. Bisa banyak cara, bisa menggunakan Alt Tab seperti ini, atau Bapak Ibu bisa juga dengan menekan tombol Windows sehingga muncul menu seperti ini, baru kemudian zoomnya di select seperti ini. Intinya slideshow yang di belakang itu jangan sampai tertutup, karena kalau Bapak Ibu tertutup dengan menekan tombol escape misalnya seperti ini, ya slideshow-nya hilang gitu loh. Ketika Bapak Ibu share screen lagi seperti ini kan yang biasa terjadi kan kayak gini nih, share screen, Bapak Ibu bagikan aplikasinya, ya kan, ditekan tombol share, baru Bapak Ibu dari sini mulai slideshow. Ya di layar kita muncul benar, tapi di layarnya peserta dia nggak muncul karena yang kita bagikan itu adalah yang ini gitu loh, bukan yang ini. Kan kelihatan bedanya tuh. Yang ini ada menu-menu aplikasinya, sementara kalau slideshow itu ya tampilan gitu loh. Nah,
Jadi ketika saya sudah di slide 2, yang dilihat peserta ya ini masih di slide 1 gitu. Ini mohon maaf, masih ada pekerjaan ya di Kandil, jadi suaranya agak terganggu. Nah, jadi sekali lagi pastikan slideshow-nya sudah menyala seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Baru Bapak Ibu berpindah ke aplikasi Zoom-nya untuk melakukan sharing. Atau cara keduanya, kalau misalnya mungkin dirasa sangat sulit, boleh. Jadi Bapak Ibu share screen dulu. Share screen dulu, file PowerPoint-nya sudah seperti ini. Baru kan biasa Bapak Ibu baru mulai itu slideshow kan. Boleh seperti ini. Tapi pastikan ada di klik new share. Jadi di share ulang lagi. Yang mana yang di share? File slideshow. Nah, jadi jangan yang ini lagi. Nah, ini kelihatan kok bedanya. Kalau dia masih file PowerPoint, itu ada tampilan thumbnail yang di sebelah kiri. Thumbnail itu yang mana ini? Nah, ini namanya thumbnail yang di sebelah kiri ini. Kalau masih Bapak Ibu mengklik di new share itu yang ada thumbnailnya, itu berarti yang dibagikan masih file PowerPoint. Ini kan kelihatannya di sini. Nah, kalau masih ada ininya, berarti itu masih file PowerPoint. Tapi kalau slideshow, dia harusnya nggak ada. Nah, jadi saya ulang lagi sedikit. Ini kita balik ke Zoom ya. Jadi share screen. Nah, silakan bagikan file PowerPoint-nya, diklik share. Nah, kan Bapak Ibu biasa baru mulai nih, baru di slideshow kan. Nggak apa-apa. Tapi pastikan diklik lagi di atasnya new share. Nah, pada saat new share, pilih yang slideshow. Baru di-share lagi. Nah, kalau ini, maka yang muncul di peserta adalah slideshow. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin tutorial singkat terkait sharing layar ya di aplikasi Zoom. Mudah-mudahan bisa membantu. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa mengirimkan melalui WhatsApp group atau melalui ya WhatsApp aja udah cukup sih sebenarnya. Atau nanti bisa kalau emang pertanyaannya banyak dan ternyata komprehensif ya bisa kita buatkan video tutorial berikutnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.